Pria gendut ini bangun tidur bingung sendiri, kok gue gak lapar ya? Tapi setelah dia inget apa yang dia makan semalam, dia muntahin semuanya. Jadi pria ini tuh setiap bangun tidur, biasanya itu selalu disediain makanan sama istrinya. Makan paginya aja dia bisa menghabiskan 5 piring sereal baru kenyang. Nah pas bangun tidur dia buru-buru cari istrinya untuk bikinin dia makanan, karena semalam itu dia semacam minum-minum alkohol. Dan pagi itu gak kayak pagi biasanya, istrinya dipanggil-panggilin kagak muncul. Dan dia juga sekalian bingung, kenapa pagi-pagi ini gue gak selaper pagi-pagi biasanya ya. Kayak biasanya tuh gue udah lapar banget nih, kudu makan. Tapi sekarang kok kayak masih kenyang. Sampai akhirnya dia inget-inget, semalam gue kayaknya makan daging deh. Gue masak sendiri kayak gini sampai kekenyangan karena tuh daging enak banget. Bahkan katanya dia makan satu mie warna hitam yang kayak dia gak pernah cobain rasanya dan enak banget. Dan pas dia lagi inget-inget, tiba-tiba dia ngerasa giginya kok kayak ada yang nyangkut dan itu sakit banget. Dan pas dia buka, ternyata apa? Itu serem banget. Cowok ini kebingungan, dia bangun tidur, kok gue gak lapar ya? Biasanya gue lapar banget. Tapi setelah dia inget apa yang dia makan semalam, dia muntahin semuanya. Bangun tidur, dia langsung nyari istrinya untuk nyiapin makanan. Tapi dia inget-inget lagi, semalam tuh gue makan apa aja ya? Kok kayak gue masih kenyang nih pagi? Ya inget-inget kan, gue kayaknya makan daging banyak banget. Dan daging itu kayak enak banget gitu. Dan tiba-tiba di gigi dia ngerasa sakit banget, kayak ada yang ngeganjel. Dia cari-cari dong di giginya apaan sih. Pas dicabut ternyata ada kuku guys. Dan kukunya itu kayak semacam udah dicat gitu, jadi kayak kuku palsu. Dia masih pikiran positif nih apa ya. Dan semalam tuh gue ingetnya gue cuma makan snack sama daging. Dan dia keinget dia makan satu mie warna hitam yang enak banget. Dan itu dia pengen lagi nafsu makan banget. Dan setelah dia inget-inget ternyata itu adalah rambut istrinya. Jadi semalam dia bukan cuma makan daging hewan, tapi juga makan daging manusia. Dan itu adalah istrinya, seluruh anggota tubuh istrinya. Makanya tadi ada kuku. Restoran ini baru juga buka, tapi kok udah rame banget. Sampai akhirnya ada seorang pria yang nyobain makanannya. Dan pas dia cobain, ada sebuah rahasia yang terbongkar. Jadi suatu hari ada opening sebuah restoran dimsum. Dan yang punya restoran di seberangnya yang jual dimsum juga agak kesel dong. Kenapa harus buat di seberangnya dan rame banget lagi? Sampai akhirnya dia nyamar nih dan nyobain dong, seenak apa sih sampai orang ngantri. Dia kunyah-kunyah dan dia kaget banget. Enak banget ternyata guys. Dia lihat dong bahan-bahannya apa aja sih yang bikin enak. Dia lihat dagingnya porsinya sama, bentukannya sama, sayurnya sama. Yang ngebedain ternyata dagingnya, rasanya itu luar biasa banget. Saking enaknya dia sampai mohon-mohon ke yang punya restoran untuk buka rahasianya. Tapi nggak dikasih gitu aja dong. Dan akhirnya malam hari dia mencoba untuk menyusup ke restoran ini untuk cari tahu rahasianya. Dia diam-diam ketemu sebuah lemari dan restoran ini baru buka tapi kok udah rame banget pelanggan. Sampai akhirnya terbongkar rahasianya guys. Jadi si bapak-bapak saingannya ini tuh coba pura-pura kan jadi customer di situ dan dia makan dong makanannya. Dan ternyata tuh enak banget. Sayurnya sama, bentuk kulitannya sama, tapi dia rasa dagingnya nih ada yang berbeda. Akhirnya malam-malam dia ngendap-ngendap ke restoran itu untuk tahu rahasianya. Dan pas dia nemu rahasianya, dia kaget banget guys. Restoran itu akhirnya makin rame banget. Dan akhirnya ada seorang cewek yang lagi makan, tiba-tiba dia nemu jari di dalamnya. Di situ jadi langsung heboh banget, spekulasi munculan kalau misalkan itu adalah daging manusia, makannya enak. Tapi setelah dicari tahu polisi, ternyata itu bukan daging manusia dan restoran itu makin rame. Dan suatu hari muncul lagi nih, ada seorang cewek makan dan di dalamnya ada bola mata dong. Dan kali ini orang-orang pada takut ke situ. Restorannya tutup, orangnya hilang. Dan karena dia tutup, restoran bapak yang seberangnya itulah yang jadinya makin rame. Dan dia makin seneng banget guys. Ternyata rahasianya adalah pas dia bongkar tuh lemarinya, cuman ada susunan-susunan yang rapi banget. Dan disitu ada pesan kalau misalkan bekerja itu pakai hati dan harus bersih. Setelah itu dia menerapkan konsep itu ke restorannya. Jadi bukan karena dagingnya atau apa, semuanya sama. Tapi kalian harus perhatiin nih, tangan si bapak ini itu udah hilang sebelah jarinya. Matanya juga nggak ada. Dan ternyata dialah orang yang memasukkan tangannya sendiri dan matanya sendiri itu ke adonannya. Yang bikinnya akhirnya restoran itu dituduh orang yang enggak. Dan sekarang restoran dialah yang rame. Ini alasan kenapa kalian gak boleh percaya sama cewek cantik sekalipun. Karena ini akhirannya ngeri banget guys. Jadi waktu itu ada seorang pria yang tiba-tiba jatuh. Dan dia pas buka mata itu ketemu sama cewek yang ngebantuin. Dan dia cantik banget. Walaupun dia ngerasa ini bukan salah nih cewek dia jatuh. Tapi si cewek ini selalu ngebantuin dia, ngasih makan, ngerawat dia. Akhirnya makin lama karena dirawat dia baper dan dia makin sayang dong.
Akhirnya mereka berdua pacaran guys, karena nih cewek itu cita-citanya bahkan mulia banget, pengen jadi Mother Teresa yang ngebantuin orang-orang sakit. Walaupun sebagai pasangan sesekali mungkin aja mereka ada berantem, dan waktu itu ceweknya lagi masak, tiba-tiba ketumpahan muka cowoknya. Karena itu panas banget, muka cowoknya tuh sampai melepuh, dan tapi di sini dia tetap masih diurusin sama nih cewek. Baik banget pokoknya nih cewek. Biar makin ceweknya cinta, dia nge-gym dong, pengen badannya bagus, sehat gitu-gitu kan, gak sakit lagi. Tapi setelah nge-gym, dia malah diputusin, dan alasannya lanjut part 2 serem. Akibat terlalu percaya sama cewek cantik, cowok ini akhirnya ketakutan dan ngeri sendiri. Serem banget guys. Jadi setelah cowok ini kecelakaan, kan dia selalu dibantuin nih sama cewek ini, dan akhirnya jadi pacar dia. Karena dia ngerasa nih cewek cantik siapa ya, kok baik banget, jadiin pacar lah tuh. Berbulan-bulan pacaran sampai akhirnya ceweknya itu pernah numpahin sop yang panas banget ke muka dia sampai muka dia itu hancur. Tapi tetap cowok ini tuh diurusin sampai akhirnya cowoknya itu bertekad untuk memendahin diri supaya dia nggak ringkih lagi, dia nge-gym, dia olahraga, badannya bagus dan sehat. Tapi dia malah diputusin. Sampai akhirnya dia ketemu ceweknya ini, ketemu temennya di sebuah kafe. Dia buntutin, dia pengen denger apa sih alasan dia mutusin si cowok ini. Dan dia ngomong gini ke temennya, cowok gue udah sehat, dia gak butuh gue lagi. Gue butuh cowok yang sakit-sakitan, gue pengen rawat. Karena cita-cita gue mau jadi Mother Teresa. Gak jauh dari situ ada satu cowok yang kurus banget, dan pas lagi mau nurunin tangga didorong sama dia, dan akhirnya dia bantuin. Dan dia baru sadar ternyata hal itu kejadian juga sama dia. Ini alasan kenapa kalian harus berhati-hati kalau ngedengerin anjing setiap malam ngegonggong heboh kayak gini. Jadi suatu hari seorang perempuan itu mau berangkat bekerja, tiba-tiba di jalanan dia ngeliat anjing yang udah sekarat banget. Akhirnya karena dia suka sama anjing, dia bantuin. Akhirnya dia bawa anjing ini ke sebuah klinik, dan akhirnya dirawat di apartemennya yang lumayan kecil sampai akhirnya anjing itu sehat dan kuat. Tapi karena ukurannya anjing ini gede banget, kadang-kadang suka diceramain tetangga, dia suruh pindah dari apartemen yang kecil itu. Akhirnya karena udah terlalu sayang sama anjing ini dan dia nggak mau ngasih anjing ini ke orang lain, akhirnya dia cobalah cari-cari keliling cari rumah. Tapi tiap ketemu rumah dengan harga yang pas, itu orang-orang yang punya rumah itu nggak ngizinin untuk bawa anjing yang lumayan gede kayak gini masuk. Sampai akhirnya dia nemuin satu rumah yang letaknya lumayan terpelosok, tapi boleh bawa anjing nih. Anehnya setelah pindah ke rumah ini, setiap malam anjing ini selalu ngegonggong kasar banget, padahal sebelum itu lembut banget. Dan ternyata ada suatu hal yang dia gonggongin, lanjut part 2. Anjing yang tadinya lembut dan jarang ngegonggong setelah pindah ke rumah baru, tiba-tiba setiap malam selalu ngegonggong kasar banget kayak gini. Ternyata ada sesuatu guys, serem banget. Jadi setelah nyari rumah, pindah dari apartemen itu, dan dia akhirnya nemuin satu rumah yang lumayan terpelosok di tengah-tengah hutan gitu, tapi boleh bawa anjing nih. Setiap malam anjing itu selalu ngegonggong, dan sampai warga itu pada protes nih, satu-satu mulai datang ke rumah dia. Malam kedua juga tetap dia ngegonggong kasar banget, dan akhirnya tetangga lainnya juga datang. Sampai akhirnya kebesokan hari, ada seorang tetangga yang nyaranin untuk pasang kayak semacam ikat di leher, tapi ada listriknya. Sehingga anjing ini kalau ngegonggong bisa langsung kena kejut listrik. Langsung aja si anjing ini marah-marah ke orang tadi, dan datang lagi orang ketiga yang komplain juga. Akhirnya mau nggak mau lehernya dipasangin lah tuh kejut listrik kayak gitu, dan setiap malam ini udah mulai dikit nih suaranya. Dan setelah anjingnya nggak ngegonggong lagi, ternyata selama ini dia ngegonggongin tetangga-tetangganya yang mencoba masuk ke rumah ini untuk ngejahatin si cewek. Karena anjing yang nggak berdaya, akhirnya mereka masuk. Kenapa sih kita harus bayar pas lewat jalan tol? Perasaan jalan-jalan lain gratis. Yang pertama yang udah paling jelas adalah kalau misalkan kita lewatin jalan tol, kita mau ke kota lain atau antar kota itu kan lebih cepet, lebih jalannya lebih bagus, makanya bayar. Daripada kita harus maksain lewat jalan-jalan alternatif yang belum tentu jalannya itu lurus dan bagus. Yang kedua kenapa bayar adalah karena pembuatan jalan tol ini itu mahal banget, bisa ratusan miliar per kilometernya. Apalagi kalau misalkan tolnya itu di atas laut. Makanya pemerintah itu menerapkan public-private partnership, di mana membangun jalan tol itu bersama investor. Karena kalau cuma pemerintah doang itu bakalan berat banget, karena bakalan mahal banget. Nah, untuk menarik investor untuk membuat jalan tol bersama pemerintah, tentunya harus ada timbal baliknya dengan bayaran, tentunya nantinya jadi keuntungan. Karena tentunya selain ingin balik modal, tentunya ada operasional perbaikan jalan juga kan. Kalau misalkan jalannya bolong lah, rusak lah, itu kan perlu duit.